Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan syahran mubaraka. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin senantiasa kita panjatkan atas rahman dan rahimnya, membimbing kita hamba-hambanya, tidak hanya mengirimkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga menyertakan dengan wahyu yang kita sebut dengan Al-Quranul Karim. Dan menurut sejarah, itu turun pertama di bulan suci Ramadan. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi junjungan dan panutan terbaik kita, dan semoga kita adalah bagian dari umatnya yang terus melanjutkan risalah dakwah Islam yang dibawa oleh beliau beserta dengan Al-Quran. Kalau kita mencermati dari tahun ke tahun, sungguh sangat luar biasa semangat khususnya di bulan suci Ramadan untuk membaca dan bahkan mengkhatamkan Al-Quran 30 juz lebih dari satu kali, bahkan ada orang berusaha untuk setiap harinya. Tetapi kalau kita lihat dari satu sisi bahwa Quran itu diturunkan dalam rangka bagaimana supaya manusia itu bisa menjalankan tugasnya sebagai abdillah dan khalifatullah, maka sebetulnya Quran itu tidak cukup hanya untuk dibaca, bahkan dihafalkan. Karena Al-Quran sendiri menginformasikan bahwa Al-Quran memiliki banyak fungsi. Antara lain dalam surah Yunus yang saya bacakan tadi, disebutkan di situ bahwa Quran itu sebagai mau'izah, sebagai sumber teori, sebagai sumber pelajaran. Betapa banyak yang kita bisa jadikan petunjuk dari Al-Quran yang bisa menginspirasi kita dalam rangka membangun peradaban. Kita seharusnya manusia semakin banyak membangun peradaban di dunia ini supaya semakin banyak manfaat bagi orang lain, maka insya Allah semakin banyak bekal untuk kehidupan akhirat kita. Apapun profesi kita. Maka dalam Al-Quran sebagai mau'izah, kita mengambil beberapa contoh. Ketika Al-Quran misalnya menyatakan bahwa wasyamsa diya'an wal qamara nura, matahari itu bersinar dan bulan itu bercahaya. Kalau kita kaji, diaun itu adalah ketika sesuatu memiliki bersinar atau diaun, berarti di situ ada potensi, ada energi yang besar. Seharusnya kita gali potensi energi yang ada di matahari untuk kemudian kita bisa manfaatkan sebesar-besarnya dalam rangka kemaslahatan manusia. Atau kita misalnya membaca ayat ma tara fi halqir rahmani min tafawut farji'il basar hal tara min futur. Kita membaca bahwa Al-Quran sudah menyatakan apa yang dia ciptakan dalam ruang antara langit dan bumi, di situ ada keteraturan gelombang. Dan kita tidak bisa mengembangkan teknologi apalagi di era revolusi industri 4.0, revolusi era sosial 5.0, bahkan sudah mau masuk 6.0.
Ketika tidak ada keteraturan gelombang, HP yang kita gunakan atau media sosial yang kita gunakan itu tidak akan kita bisa kembangkan kalau tidak ada keteraturan gelombang yang sudah diciptakan oleh Allah secara betul-betul teratur. Dalam ilmu kedokteran, Allah antara lain sebutkan dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dokter tidak bisa mengembangkan ilmu pengetahuan ketika tidak ada keteraturan dalam diri manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kala saya mengatakan ayat-ayat itu kadang perlu kita pahami lebih jauh dari teksnya. Sebagai contoh, Allah menyatakan la tuharrimu ma ahlallah, semoga tidak keliru. Jangan mengharapkan sesuatu yang sudah halal. Kalau kita lihat sebab nuzulnya saja ayat itu bisa masih sempit bahwa Nabi mengharamkan baginya madu karena bisa merusak rumah tangganya. Tetapi ketika ini kita lihat dari perkembangan peradaban, maka seharusnya menginspirasi kita agar kita banyak melakukan rekayasa-rekayasa terutama terhadap makanan agar tidak menjadi basi, gitu ya. Tidak menjadi rusak karena kita terapkan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan itu. Karena itu Al-Quran sebagai mau'izah, Al-Quran sebagai syifa'un, Al-Quran sebagai hudan, Al-Quran sebagai rahmat, ini harus difungsikan secara maksimal dan tidak cukup hanya Quran sebagai Quranan bacaan. Oleh karena itu mungkin bulan Ramadan ini untuk meningkatkan respon kita terhadap Al-Quran, tetap kita mengkhatamkan Al-Quran, tetapi mari kita juga membaca artinya, mari kita membaca tafsirnya, supaya kita bisa melakukan, bisa menginspirasi kita, melakukan banyak hak membangun peradaban di bumi Allah ini untuk kemaslahatan di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Saya kira demikian, semoga Ramadan kembali memastikan jati diri kita tidak hanya sebagai Abdillah tetapi juga sebagai Khalifatullah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.